Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi ke KBM Daring Bahasa Inggris hari ini. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang chapter 1. Today we are going to talk about simple present tense. Jadi hari ini materinya berkaitan dengan simple present tense. We use the simple present tense when an action is happening right now or when it happens regularly. Jadi, kita menggunakan simple present tense ketika an action, sebuah kegiatan, is happening, terjadi right now, terjadinya sekarang, or when it happens regularly, atau ketika itu terjadi secara berulang, atau kita sebut rutinitas. Jadi ketika kita akan mengucapkan kalimat yang isi kalimatnya itu adalah kegiatan sehari-hari, ya rutinitas kita, ataupun kegiatan itu terjadi sekarang, kita akan menggunakan aturan simple present tense. Ya, nanti akan ada dua jenis kalimat, ada verbal sentence and nominal sentence. Ya, what is verbal sentence? Verbal sentence adalah kalimat yang di dalamnya terdapat verb. Apa itu verb? Kata kerja. Jadi kalau kalimat itu memiliki kata kerja berarti termasuk jenis verbal sentence. Sementara nominal sentence berarti sebaliknya, berarti tidak punya kata kerja. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang verbal sentence. Nanti kita akan mempelajari 3 rumus, yaitu rumus positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Positive sentence adalah kalimat positif, negatif kalimat negatif, ada not-nya, dan interrogative sentence adalah kalimat tanya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah kalimat positif. Ya, di sini susunannya pertama ada subject, ada verb 1 plus s atau s, ada object, ada adverb. Kita bahas dulu. Subject itu adalah pelakunya, ya, pelaku dari kegiatan tersebut. Nah, diikuti dengan verb 1, kata kerja bentuk 1. Jadi verb adalah kata kerja. Apa yang dimaksud kata kerja? Kata kerja adalah kata yang mengandung kegiatan. Contohnya, belajar. Nah, apa kegiatannya? Belajar. Kita melakukan kegiatan. Contoh menangis. Berarti di situ ada kegiatan menangis. Itu yang dimaksud kata kerja. Lalu ada objek. Objek adalah benda atau sesuatu yang dikenai oleh subjek karena kegiatan yang dilakukan. Kemudian ada adverb. Adverb adalah kata keterangan. Bisa kata keterangan waktu, bisa kata keterangan tempat. Nah, kita fokus ke sini dulu. Ya. Di sini rumusnya subjek plus verb 1 plus SES. Di sini kan S atau ES-nya diberi tanda kurung. Berarti ada yang diikuti, ada yang tidak. Oke, perhatikan berikut. Nah, verb 1 itu diikuti SES ketika subjeknya adalah he, she, it, atau tunggal. Kemudian kalau dia hanya verb 1 saja, tanpa S atau IS, itu ketika they, we, I, you, atau jamak. They, we, I, you. Ya, ini tanpa S atau ES. Jadi kalau mudah dihafalnya adalah they, we, I, you, ratoyan S. Oke. Kita lihat contohnya untuk lebih jelas. Nah, sini ada sebuah kalimat berbunyi she reads Harry Potter book every day. Subjeknya adalah she, dia, ya. Verbnya adalah read, ketambahan S. Kenapa ketambahan S? Karena subjeknya adalah she, tunggal. Lalu ada Harry Potter book, buku Harry Potter. Ini sebagai objek. Every day adalah adverb, kata keterangan
waktu. Contoh lain, they read Harry Potter book every day. Nah, di sini yang beda adalah subjeknya. Nomor 1 subjeknya she, nomor 2 subjeknya they. Karena subjeknya they, berarti verb-nya ini tidak ketambahan s atau es. Verb 1 murni, asli. Tidak perlu s. Harry Potter book everyday, objek dan adverb. Jadi perlu diingat-ingat kapan verb itu diberi tambahan s atau s dan kapan verb itu hanya verb 1 saja. Jadi ini harus dihafalkan, diingat-ingat. Nah, ini untuk kalimat positif. Oke, sekarang kita akan membahas kapan kata kerja itu diberi tambahan s atau kapan dia diberi tambahan es. Oke, perhatikan urutan yang pertama. Di sini disebutkan untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x, dan z itu akan diberi tambahan es. Ya, diberi tambahan es. Contoh, ada kata go. Ini akhirannya o, berarti nanti ditambahi es, jadinya goes. Ada kata catch, di sini akhirannya ch, berarti ditambahi es. Contoh lain, ada kata wash, akhirannya sh, berarti tambahi es, jadinya washes. Ini contoh lain ya. Nah, aturan yang kedua, ketika kata kerja itu berakhiran konsonan ditambahi y. Ya, jadi ketika kata kerja itu berakhiran konsonan plus y, maka nanti huruf y-nya hilang dan ditambah yes. Contoh ada kata carry, membawa, akhirannya adalah r dan y, konsonan dan huruf y, maka berubah jadi carries. Study, konsonan d dan y, berarti berubah jadi s, jadi studies. Yang berikutnya, ketika kata kerja berakhiran vokal dan plus y, maka cukup kamu tambahkan huruf s di belakangnya. Misal play, di sini a vokal dan diakhiri y, berarti tinggal ditambah s, jadi plays. Di sini say, di sini says, begitu. Dan contoh lainnya. Sekarang kita beralih ke rumus negative sentence. Rumusnya sama dengan yang positif, hanya saja diberi tambahan do atau does plus not dan verb 1 saja. Kalau yang positif tadi verb 1 plus s atau es, tapi ketika negative sentence hanya verb 1 saja. Tapi di depan verb 1 ada do or does plus not. Oke, tetap sama ya, ada subjek, ada objek, dan ada adverb. Nah, kapan kita menggunakan do? Do kita gunakan ketika subjeknya adalah they, we, I, you, atau yang jamak, misal Marlina and Andriana, jadi pakainya do. Kalau does, kita subjeknya adalah he, she, dan it. Nah, ini harus kalian pahami, dihafalkan. Kita bahas contohnya. Di sini, she does not read novel every day. Subjeknya adalah she, maka pakai do atau does? Pakainya adalah does. Diikuti not, bukan reads lagi, tapi cukup read. Ya, hanya verb 1. Novel every day. Dia tidak membaca novel setiap hari. Nah, di sini nomor 2 contohnya adalah subjek they, mereka. They do not read novel every day. Karena di sini subjeknya they jamak, maka tidak boleh pakai does, tapi pakainya do. Diikuti not, diikuti verb 1. Novel everyday, objek dan adverb. Jadi harus diingat-ingat ketika negative sentence pakai do atau does plus not dan plus verb 1 tanpa tambahan s ataupun es. Berikutnya adalah interrogative sentence, kalimat tanya. Ya. Tinggal kita rubah ke depan do atau does, ditarik ke depan, diikuti subjek, diikuti verb 1, objek dan adverb. Masih ingat tadi do untuk siapa, does untuk siapa? Nah,
Nah, contohnya di sini, does she read novel every day? Nah, kalau does di depan itu artinya adalah apakah. Ya, jadi apakah dia membaca novel setiap hari? Nah, karena depannya apakah, berarti ini termasuk yes no question. Ya, yes no question itu apa? Yaitu pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban yes, ya, atau no, tidak. Misal, does she read novel every day? Kalau jawabannya ya, tinggal yes she does. Kalau no, tinggal no she does not. Jadi tinggal pakai subjeknya diikuti does atau do. Sesuai yang di depannya apa. Contoh yang kedua, do they read novel every day? Apakah mereka membaca novel setiap hari? Kalau jawabannya yes, tinggal yes, they do. Kalau no, tinggal no, they do not. Jadi menjawabnya ini sesuai subjek yang digunakan pada soal. Gitu. Jadi silakan dipahami tadi perbedaan positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence ya. Positive sentence menggunakan verb 1 plus s atau es. Sementara negatif dan interrogatif hanya verb 1, kata kerja bentuk pertama. Ya, sekarang waktunya untuk exercises, latihan. Tadi kalian sudah menyaksikan atau mendengarkan penjelasan saya tentang simple present tense. Sekarang adalah waktunya kamu untuk mengecek apakah kamu paham atau tidak dengan materi yang tadi sudah saya sampaikan. And there are 5 questions here, 5 sentences, Ada 5 kalimat di sini yang harus kamu lengkapi menggunakan kata kerja yang tepat. Di sini sudah ada kata kerja yang bisa kamu pilih. Silahkan diisi yang betul itu yang mana. Oke, seperti biasa, tugasnya dikumpulkan melalui Google Classroom. Ya, so this is the end of our class today. Thank you for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.